Selamat siang semuanya, apa kabar? Miss berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap menjaga kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Di pertemuan terakhir kemarin, kita sudah bahas mengenai bagaimana Belanda berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Nah, ketika Belanda telah berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku dan di sekitarnya, hal ini membuat pedagang Belanda lainnya yang masih tinggal di Belanda ini berdatangan ke Indonesia. Itu dia untuk apa? Untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi pedagang dari Eropa semakin lama semakin banyak yang berdatangan, rempah-rempah pun semakin banyak mereka peroleh. Nah, hal ini membuat persaingan antar pedagang pun terjadi. Nah, akhirnya banyaknya rempah-rempah yang mereka peroleh ini mengakibatkan penawaran atau supply terhadap rempah-rempah melebihi dari permintaan atau demand. Bayangkan jumlah rempah-rempah yang ditawarkan ini jauh lebih banyak dibandingkan rempah-rempah yang mereka minta. Jadi hal ini membuat dampak harga rempah-rempahnya turun atau jatuh. Nah, hal ini juga lah yang membuat pedagang dari Eropa mengalami kerugian. Nah, akhirnya mereka cari cara langkah apa yang akan mereka ambil untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya VOC. Jadi VOC ini adalah Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Jadi VOC ini sebenarnya dia adalah kongsi dagang, atau kita bisa bilang kalau VOC ini adalah perusahaan Hindia Timur Belanda. Jadi VOC ini perusahaan yang terbesar yang ada di Nusantara. Tujuannya ini untuk menggabungkan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur ini dalam memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Kalau untuk VOC didirikan ini pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembentukan VOC. Yang pertama, ini untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda. Itu dia. Jadi supaya sesama pedagang Belanda ini tidak berselisih. Nah, akhirnya untuk menghindarinya dibentuklah VOC. Lalu yang kedua, untuk memperkuat posisi Belanda di dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya. Ya, kita ambil contohnya EIC ya. EIC ini adalah kongsi dagang ini dari Inggris. Lalu yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, ini membantu dalam bentuk uang ya, dana ke pemerintah Belanda yang pada saat itu sedang berjuang melawan Spanyol yang masih menduduki Belanda. Jadi ini adalah 4 hal ataupun 4 tujuan kenapa VOC dibentuk. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas ada beberapa hak istimewa atau istilahnya hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC di Indonesia. Jadi yang memberikan hak istimewa ini adalah pemerintah Belanda kepada VOC di Indonesia. Nah, ada 8 hak istimewa kita akan bahas. Yang pertama, menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hak untuk memonopoli perdagangan. Yang ketiga, boleh mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Keempat, boleh juga mengadakan perjanjian dengan raja-raja, bahkan mengumumkan perang dengan negara lain. Jadi sebenarnya tidak hanya perang saja, tapi damai dengan negara lain itu sudah punya hak. Lalu yang selanjutnya, hak untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Lalu hak untuk memungut pajak, lalu hak untuk punya tentara atau angkatan perang sendiri. Dan yang terakhir, hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Ini adalah 8 hak istimewa atau hak oktroy yang dimiliki oleh VOC di Indonesia. Nah, ini ada catatan untuk kalian pahami. Yang pertama, VOC itu hanya dalam waktu 5 tahun, VOC ini berhasil memiliki 15 armada kapal. Jadi armada ini adalah rombongannya ya.
yang jumlahnya ini total keseluruhannya itu ada 65 kapal. Bayangkan hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, selain itu sampai saat ini pun, walaupun kita tahu VOC sekarang sudah bangkrut ataupun tidak ada lagi, tapi VOC ini tercatat sebagai salah satu perusahaan yang terkaya, tidak hanya di Indonesia, di Eropa, tapi di dunia. Itu untuk VOC ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa kebijakan ini yang dilakukan oleh VOC di Indonesia ataupun di Nusantara. Yang pertama, VOC memberlakukan 2 jenis pajak. Iya, ada Vervliete Leveranti, lalu Contingenten. Jadi ada perbedaan di antara keduanya. Kalau dia Vervliete Leveranti, ini adalah pajak yang dimana pribumi ini akan dipaksa untuk menjual hasil bumi dengan harga yang sudah diterapkan oleh VOC. Jadi harga VOC yang buat. Nah, bahkan VOC juga melarang rakyat untuk menjual hasil bumi kepada pedagang lain selain VOC. Jadi hanya VOC yang boleh membeli hasil bumi dari kita. Nah, tapi catatannya untuk pajak ini hanya diterapkan di daerah jajahan yang langsung atau di Batavia. Itu dia. Hanya di mana VOC berada. Sedangkan yang kedua ada istilahnya kontingenten. Jadi kontingenten ini adalah pajak di mana rakyat diwajibkan untuk membayar pajak, tapi bentuknya ini hasil bumi. Jadi kalau tadi Vervliete ini bentuknya uang, tapi untuk kontingenten ini berbentuk hasil bumi. Dan pajak ini diterapkan di daerah yang tidak secara langsung dijajah oleh VOC. Kita ambil contohnya adalah kerajaan Mataram Islam. Itu ya untuk 2 jenis pajak yang diterapkan oleh VOC. Lalu yang kedua, kebijakan VOC adalah menyingkirkan pedagang lain selain VOC. Jadi selain itu VOC juga melarang pedagang Maluku khususnya menjual hasil bumi kepada pedagang yang lain. Jadi hanya kepada VOC. Nah, yang ketiga, VOC menentukan luas areal penanaman, jenis tanaman, ini terutama kopi, bahkan menentukan jumlah tanaman rempah-rempah, khususnya di daerah Maluku ini untuk cengkeh dan palanya. Jadi bayangkan kita kerja, tapi segala sesuatunya sudah diatur oleh VOC, mulai dari luas arealnya, jenis tanaman apa yang mau ditanam, bahkan berapa banyak jumlah yang akan ditanam. Itu dia, segala sesuatunya sudah diatur oleh VOC pada saat itu. Nah, ini ada tampilkan beberapa gambar, boleh kalian perhatikan. Ini pada saat pribumi sedang memetik buah kopi ya. Ada di kampungmu kopi? Nah, ini juga. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Keempat, kebijakannya ada juga melakukan ekstirpasi. Jadi ekstirpasi ini adalah hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang bisa mengakibatkan merosotnya harga. Jadi kalau nanti produksinya terlalu berlebihan, terlalu banyak rempah-rempah, maka harganya akan turun. Itu dia. Nah, jadi ekstirpasi ini adalah penebangan pohon ataupun penebangan tanaman rempah-rempahnya. Nah, kebijakan ekstirpasi ini didukung dengan pelayaran hongi. Jadi pelayaran hongi ini adalah pelayaran yang menggunakan perahu kora-kora. Jadi kalau pernah kalian naik kora-kora, kora-kora ini adalah perahu asli Maluku. Itu dia ya. Nah, tujuannya ini untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan yang dilakukan oleh VOC ini agar menghindari adanya penyelundupan barang serta perdagangan pasar gelap yang menyalahi aturan VOC. Jadi siapa nanti yang akan melanggar akan mengalami penyitaan barang dagangan, bahkan dijebloskan ke penjara, dan yang paling parah, ini bisa dijual sebagai budak di pasar. Bahkan, ini terparahnya lagi ya, sampai pada yang terberat yaitu menghabisi nyawa, itu dia. Nah, yang kelima, kebijakannya adalah kerajaan-kerajaan yang sudah terikat perjanjian dengan VOC ini wajib menyerahkan upeti setiap tahun kepada VOC. Oke,
Itu 5 kebijakan yang dibuat ya. Nah, sekarang agar kebijakan yang 5 tadi ini berjalan dengan lancar, maka POC pun menerapkan 2 hal penting. Yang pertama, siapa saja yang berani menentang kebijakannya, ini VOC tidak akan segan-segan melakukan tindak kekerasan. Bahkan tadi kita sudah lihat contohnya ya, bahkan nyawa pun bisa melayang. Lalu yang kedua, VOC juga menerapkan yang namanya politik pecah belah. Jadi pecah belah istilahnya adalah divide et impera. Jadi divide et impera ini seringkali muncul di soal ya, jangan lupa. Jadi divide et impera ini adalah politik pecah belah. Nah, kita ambil contohnya, jika ada 2 kerajaan misalnya kita anggap sedang konflik, nah maka VOC akan muncul sebagai istilahnya orang ketiga. Jadi ketika ada 2 kerajaan yang sedang konflik, maka VOC akan datang, lalu dia akan mendukung ataupun membantu salah satunya. Itu dia. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dipecah belah ataupun dengan berbagai tipu muslihat. Nah, ketika berhasil, ketika salah satu yang dia dukung ataupun dia bantu berhasil, maka VOC ini akan mengikat kerajaan tersebut yang telah dibantunya tadi dengan perjanjian-perjanjian yang pastinya akan menguntungkan VOC. Jadi ada 2 ya. Yang pertama, tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan, lalu yang kedua menerapkan politik pecah belah ataupun divide et impera. Oke, ini serasa sampai di sini dulu ya. Silahkan, karena ada banyak yang harus kalian catat dulu. Lalu kalau nanti ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.